besukan Panji Gumilang dan Anies 90%. Wow, bayangkan jika Prabowo dipasangkan dengan Ganjar saja cuma 10%, sedangkan Panji Gumilang jika dipasangkan dengan Anies 90%, auto presiden. Wow, inikah yang membuat banyak orang cemburu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Bersama lagi dengan Matahari dari Barat. Kali ini kita akan membahas konten yang sangat menyakitkan, ya, membuat miris dan membuat kita bertanya-tanya ada apa, ya. Jadi judulnya adalah upaya kriminalisasi Ridwan Kamil kepada Panji Gumilang. Ada apa? Ya. Jadi ini bukan apa-apa. Saya melihat ada upaya seperti ini karena jelas dipertontonkan di televisi, ya. Ya, dimana pada saat itu Bapak Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk menyelidiki, menginvestigasi Al Zaitun dan Panji Gumilang, ya. Kemudian mengundangnya ke Gedung Sate. Nah, kemudian Pak Panji Gumilang pada hari Jumat itu datang ke Gedung Sate memenuhi undangan tim yang dibentuk oleh Bapak Ridwan Kamil ini, dan beliau memberi syarat bahwa dia tidak mau melakukan pertemuan tersebut kalau ada unsur MUI, ya. Dan tim tersebut menyepakati, oke, tidak ada unsur MUI, ya. Tidak ada unsur MUI dalam pertemuan tersebut. Tetapi di pengakuannya, Ketua MUI sendiri mengaku bahwa ketika ada pertemuan di sana itu ada unsur MUI yang di dalam. Berarti dari sini saja kita bisa mengetahui bahwa tim investigasi ini membohongi Panji Gumilang. Ini pernyataan MUI sendiri ada, ya, di Metro TV, ya, di wawancara Metro TV, ya, bahwa ternyata ada unsur MUI pada saat melakukan pertemuan di Gedung Sate, ya. Artinya dari poin ini saja sudah melanggar ketentuan yang diberikan oleh Panji Gumilang. Nah, selanjutnya ketika berada di ruang pertemuan, ya, akhirnya investigasi itu menjadi tabayun, dirubah menjadi istilah tabayun, ya. Nah, terus semua, bahkan ketua investigasi itu menyetujui bahwa itu dirubah menjadi tabayun. Nah, kemudian karena Pak Panji Gumilang ini, ya, meminta kisi-kisi pertanyaan, akhirnya beliau memutuskan supaya meminta kepada tim investigasi atau tim tabayun untuk menjawab semua pertanyaannya itu diadakan di Al Zaitun, di pesantren Al Zaitun, ya, karena semua kejadian-kejadian yang dituduhkan kepadanya itu terjadi di sana, dan itu pun disepakati oleh tim investigasi yang berubah menjadi tim tabayun ini, ya. Sudah disepakati, bahkan dipertontonkan, ya, bahwa tim investigasi ini ketuanya ketok palu sampai 3 kali. Bayangkan, ketok palu sampai 3 kali bahwa tabayunnya akan dilaksanakan di Al Zaitun. Oke, di pesantren Al Zaitun, ya. Nah, oke, selesai daripada itu, pulanglah Pak Panji Gumilang menunggu tim investigasi untuk datang, atau tim tabayun untuk datang di pesantren Al Zaitun. Nah, ditunggu tidak ada kabar. Tahu-tahu Bapak Ridwan Kamil tiba-tiba membawa hasil, ya, yang dilaksanakan oleh tim investigasi bentukannya ini kepada Pak Mahfud MD, ya. Ibarat gayung bersambut, tiba-tiba mengadakan konferensi pers bersama Mahfud MD dan menerima laporan daripada tim tabayun tersebut, ya. Nah, dari sini saja kita sudah melihat bahwa ada apa dengan Bapak Ridwan Kamil ini, ya. Tim investigasinya belum melaksanakan tugasnya, belum tuntas melaksanakan tugasnya, bahkan belum mendapat jawaban sama sekali dari Bapak Panji Gumilang, tiba-tiba sudah menyerahkan hasil investigasinya. Hah? What's going on, Pak Ridwan Kamil? Anda tidak profesional. Astagfirullahaladzim. Anda mempertontonkan ketidakprofesionalan Anda kepada dunia, kepada Indonesia, kepada masyarakat Anda.
What's going on? Saya tuh kagumi Pak Ridwan Kamil, tapi dalam caranya memecahkan masalah kok seperti ini, ya. Dan tim tabayun, tim investigasi yang dibentuk itu juga berbohong, karena kata Pak Panji Gumilang tidak boleh ada unsur MUI. Ternyata pernyataan Ketua MUI sendiri mengatakan bahwa ada unsur MUI yang ada di pertemuan pada saat di Gedung Sate itu. Siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang bohong? Tim investigasi bentukan Ridwan Kamil atau Ketua MUI? Ya. Oke. Nah, lanjut. Kemudian gayung bersambut. Ya. Biasalah Pak Mahfud MD ketika mendapatkan laporan tersebut langsung keluar di media, ya. Langsung segala macam sudah. Ini hasil temuannya akan kita bicarakan, dan ada terlihat, ya, memang ada pelanggaran, ya, ada katanya kemungkinan ada pelanggaran pidana atau perdatanya, ya, segala macam, ya. Padahal tim investigasinya ini belum tabayun, ya. Belum tabayun. Belum ada pertemuan tabayun dengan Panji Gumilang. Ada apa dengan Mahfud MD? Apakah tidak menanyakan dulu kepada Ridwan Kamil ketika menyerahkan hasil laporannya itu? Sudah tabayun belum? Pak Mahfud MD ini kan negarawan plus religius juga, ya, kelihatannya, ya. Apakah tidak mempertanyakan dulu? Sudah belum tabayun dengan Panji Gumilang? Mempertanyakan hal-hal yang dipertanyakan ini. Ternyata kan belum. Ya, Pak Panji Gumilang belum memberikan jawaban karena tim investigasi yang sudah mengetok palu untuk bertemu memberikan jawaban di Al Zaitun itu tidak datang. Nah, ada apa? Tiba-tiba Pak Mahfud MD mengeluarkan wacana, ya, kita akan mencari mencari dulu pasal-pasalnya, ya. Yang baru mau mencari pasal. Berarti ini ada sepertinya ada upaya kriminalisasi kepada Bapak Panji Gumilang. Ya, jadi sama juga dengan MUI, ya. Kenapa sih Pak Ridwan Kamil, ya, MUI sepertinya kompak, ya, melakukan upaya kriminalisasi kepada Panji Gumilang. Sama kayak MUI juga, ya. Wakil Ketua MUI menyatakan di TV One bahwa Panji Gumilang mengatakan saya komunis. Padahal itu adalah potongan video yang dipotong-potong. Ya, video yang dipotong-potong karena penjelasannya tidak seperti itu, ya. Pak Panji Gumilang itu lagi bercerita kalau dia kedatangan tamu dari Cina dan dia bertanya agamamu apa, terus jawabnya saya komunis. Nah, itulah yang dipotong depan dan belakangnya dan diulang-ulang. Egy Sujana pun begitu, ya. Nah, lanjut. Nah, kita harus bertanya, ada apa ini? Kenapa ada upaya kriminalisasi? Apa penyebab utamanya? Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Pasti ada sebab yang sangat mendasar sehingga terlihat ada upaya kriminalisasi kepada Pak Panji Gumilang ini. Ternyata setelah saya melakukan survei di YouTube, di channel YouTube saya, hasilnya mencengangkan, ya. Saya membuat kuis, ya. Saya membuat kuis. Ya, begini bunyinya, ya. Pasangan mana yang bisa membawa Indonesia kiblat dunia, ya. Saya mau mensurvei, ya, elektabilitas calon-calon bakal calon presiden, ya. Nah, pasangan mana yang bisa membawa Indonesia kiblat dunia? Ya. Pertama, Prabowo Ganjar 10%. Terus saya masukkan Panji Gumilang dan Anies 90%. Wow. Bayangkan, jika Prabowo dipasangkan dengan Ganjar saja cuma 10%, sedangkan Panji Gumilang jika dipasangkan dengan Anies 90%, auto presiden. Wow, inikah yang membuat banyak orang cemburu? Lanjut, saya lanjutkan lagi, ya. Saya lanjutkan bikin kuis lagi. Nah, tadi itu respondennya 520 suara, ya, di channel YouTube saya yang ikut berpartisipasi. Kemudian, kuis yang kedua, ya, pasangan mana yang bisa membawa Indonesia hebat, ya. Saya utak-atik nama-namanya. Pertama, Prabowo dan Ganjar 12%. Panji Gumilang, Prabowo dan Anies 12%. Panji Gumilang dan Ganjar 88%. Wow. Prabowo Anies dipasangkan dengan
Prabowo dan Pak Anies dipasangkan itu cuma 12%. Dan Panji Gumilang dipasangkan dengan Ganjar 88%. Artinya Panji Gumilang ini powerful ya di dunia maya ya. Di YouTube ya, khususnya di channel saya ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya lebih penasaran lagi. Saya coba masukkan unsur yang tidak masuk bakal calon presiden ya. Prabowo berpasangan dengan Anies ya, pasangan mana yang bisa bikin Indonesia hebat ya. Prabowo saya pasangkan dengan Anies itu 13%. Dan Panji Gumilang saya pasangkan dengan Puan Maharani 87%. Wow, jumlah responden 639 suara. Partai manapun yang mengusung Panji Gumilang dan dipasangkan dengan siapapun, auto jadi presiden. Inilah rupanya yang membuat geger, gonjang-ganjing ya. Apalagi Pak Ridwan Kamil ini digadang-gadang ingin dipasangkan dengan entah Prabowo, entah dengan Anies, entah dengan Ganjar. Pokoknya dia masuk salah satu ya, cawapres ya, potensial ya. Tapi jika apa yang dikhawatirkan ini, Panji Gumilang ada yang meminang ya, ada koalisi yang ingin mencalonkan dia sebagai presiden, auto terancam ini posisi Pak Ridwan Kamil yang sebelumnya digadang-gadang untuk menjadi cawapres ya. Begitupun Pak Mahfud MD ya, dia calon cawapres yang potensial juga ya. Jadi kedua-duanya ini mungkin saja khawatir kalau sampai Panji Gumilang ada yang mengusung untuk menjadi presiden, bisa jadi keduanya ini ya akan tidak jadi ada yang meminang ya, karena kalau ada calon presiden yang lain, otomatis yang digadang akan naik jadi wakil ya minimal Anies atau Ganjar ya kan. Prabowo ya Anda tahu lah apakah dia mau jadi wakil apa enggak, tapi kalau saya lihat karakternya ya Anda tahu ya, karena dia juga ya kadang-kadang begitu ya, lawannya Pak Jokowi tapi mau jadi menteri pertahanan. Artinya dia bisa legowo gitu. Apakah dia akan legowo setelah melihat hasil ini? Wow, fantastis ya, luar biasa ya. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi ini diketahui oleh ketua-ketua partai dan bisa mempertimbangkan Panji Gumilang untuk menjadi presiden dengan segenap prestasi dan kontroversinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.